Mas Tel sendiri menilai pita frekuensi 700 MHz dan juga 2,6 GHz ini apakah akan menjadi peluang besar begitu ya untuk akselerasi layanan 5G, dan sebenarnya seberapa strategis sih dua spektrum ini bagi negara kita begitu? Ya, jadi kalau di 5G itu ada 3 jenis pita frekuensi ya. Yang pertama adalah pita frekuensi rendah, itu sekitar 700 dan sebagainya. Kemudian pita frekuensi yang di tengah atau istilahnya mid band ya, yang di tengah. Dan itu adalah inti dari pita frekuensi 5G. Dan yang ketiga adalah pita frekuensi tinggi itu, high band seperti itu. Nah, 700 dengan 2,6 ini adalah yang di rendah, pita rendah dan pita tengah gitu. Ini sangat strategis karena yang pita 700 itu dia biasanya secara kemampuan dari jangkauannya sangat jauh gitu, sehingga cukup potensial untuk digunakan untuk memperluas coverage gitu ya, jangkauan itu seperti itu. Jadi untuk 5G yang cepat tersedia secara luas, nah ini 700 gitu. Tapi kelemahannya di pita itu lebar pitanya kecil gitu, sehingga terbatas jumlah use case yang bisa dipakai. Nah nanti untuk use case yang lebih banyak lagi, jenis penggunaan yang lebih banyak lagi itu ada di pita yang 2,6 atau mungkin 3,5 dan sebagainya, yang istilahnya mid band itu, tingkat menengah itu. Itu lebih lebar gitu, lebar pitanya, dan jenis use case lebih banyak gitu. Oke, tapi ini kalau misalnya kita ngomongin mengenai 5G sendiri, kalau memang sudah dioptimalkan gitu dan akan berjalan, sebenarnya dari sisi praktis sektor mana sih Pak mungkin yang paling pertama begitu mendapatkan manfaatnya ataupun merasakannya gitu? Iya, nah menariknya begini kan, 5G ini kalau secara global kan sudah mulai diterapkan mulai sejak tahun, ya 5 tahun yang lalu lah ya, gitu, 2020, 2015 gitu ya. Itu, atau 2020 lah ya, 2020 ya. Itu kalau kita lihat negara-negara lain, mereka bukan seandainya ada 5G, tapi 5G ada dan sudah dirasakan manfaatnya seperti itu, sudah ada buktinya gitu. Salah satunya yang langsung terasa manfaatnya misalnya sektor industri, industri manufaktur. Kemudian kalau saya pernah bikin kajian tahun lalu itu di Indonesia misalnya yang jelas terdampak ketika tidak ada 5G itu misalnya game, industri gaming. Di Indonesia itu ternyata kan gamers cukup banyak. Gitu. Sangat masif. Nah tapi ternyata ketika kita pelajari kok nggak ada yang sampai hardcore game gitu. Saya tanya ke salah satu tokoh di asosiasi gamer, kenapa nggak ada yang pengembangan hardcore games gitu. Alasannya konektivitasnya belum mencapai Pak gitu. Konektivitasnya masih level apa namanya 4G yang wireless, kemudian yang wired fibernya juga masih terbatas gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa masuk ke level itu akan sangat banyak nanti dampak ekonominya. Itu contoh yang lain. Kemudian ada juga untuk mining ya, untuk pertambangan. Dan banyak aplikasi yang lain, IoT apalagi gitu ya, Internet of Things dan sebagainya. Nah ini yang kemudian sudah diperkirakan akan dampaknya cukup besar untuk berbagai sektor, dan ini juga yang diyakini oleh banyak negara sehingga pemerintahnya serius gitu. Ini 5G ini harus segera tergelar gitu kan, harus segera tergelar. Nah kita sayangnya waktu itu sekedar untuk angkat bendera bahwa Indonesia sudah ada 5G loh, itu sudah ada sekitar berapa tahun yang lalu tuh ya, mungkin 2021 dan sebagainya gitu. Cuman setelah itu nggak banyak berkembang. Buktinya apa? Jadi belum ada yang pakai frekuensi 5G gitu. 700 juga belum tersedia, 2,6 belum tersedia. Jadi frekuensi yang dipakai itu masih frekuensinya 4G gitu. Sehingga kalau didorong 5G, 4G-nya tidak mau dikorbankan, sementara 4G kan penggunanya masih lebih banyak seperti itu. Jadi masih sekedar formalitas gitu 5G-nya itu di kita gitu. Jadi kalau misalnya memang diseriusin begitu ya, dampaknya sebenarnya positif sekali gitu, dan semua industri ini bisa maju lebih pesat lagi sampai ke industri kreatif begitu ya, seperti game tadi gitu, betul, pasti gitu ya. Betul. Nah kalau tadi juga ada informasi bahwa Indonesia itu kan tertinggal di kawasan tetangga saja di Asia Tenggara begitu ya, dalam hal kecepatan dan juga harga internet. Kalau dari Pak Sigit sendiri sebenarnya akar persoalannya, permasalahannya itu ada di mana sih? Apakah ada di regulasi, dari investasi, atau mungkin dari koordinasi antar lembaga? Ya, tentunya dari pertanyaannya sudah ketahuan kalau masalahnya banyak gitu ya. Mungkin bisa Pak dijawab. Pilihannya banyak, tapi kalau saya boleh memilih yang menjadi akar permasalahan tentunya, itu adalah regulasi. Karena regulasi telco itu kan memang cukup kompleks, cukup complicated, karena dia kejar-kejaran dengan
perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali. Oke, karena kalau misalnya memang regulasinya itu belum terlalu matang begitu ya Pak ya, dari sisi investasinya juga akan terdampak begitu Pak? Betul. Jadi kalau di dunia regulasi telekomunikasi itu dibagi menjadi beberapa generasi gitu. Regulasi telco generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima gitu. Ini agak beda dengan 4G, 5G dan sebagainya gitu. Ini generasi regulasinya gitu. Dulu generasi pertama kita membahasnya tentang bagaimana memanage atau meregulate monopoli. Kemudian masuk ke kedua, mulai masuk ke era kompetisi. Generasi ketiga, bagaimana supaya kompetisinya tumbuh dengan baik. Nah, sebenarnya kita sudah sampai generasi ketiga. Cuma negara-negara lain yang maju sudah masuk ke regulasi generasi keempat. Apa tuh Pak? Yaitu bukan sekedar ada kompetisi, tapi bagaimana industri telco itu punya target untuk pertumbuhan ekonomi. Dan target-target sosial yang lain sebagainya gitu. Nanti ketika sudah melewati fase itu, yang kelimanya itu adalah regulasi yang sangat kolaboratif. Gitu. Nah, kita masih di isu bagaimana supaya supaya kompetisi terjaga dan seterusnya gitu. Masih di level 3 gitu. Padahal sebagaimana kita tahu, pendekatan kompetisi yang kita sudah pakai itu sudah berhasil untuk mencapai affordabilitas yang cukup baik secara global. Kemudian jaringan 4G cukup merata. Apalagi 2G gitu ya, seperti itu kan. Nah, harusnya kita udah upgrade ini gitu. Siap-siap untuk masuk level berikutnya bagaimana supaya penyelenggaraan telco itu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dan mereka melihat chance-nya ada dalam 5G, ada dalam fiber optik, chance-nya ada dalam AI dan seterusnya gitu. Maka mereka sangat serius gimana caranya supaya AI berhasil. AI berhasil kalau konektivitasnya bagus. Konektivitas bagus, konteks wireless adalah 5G, konteksnya wired adalah fiber. Nah, ketika industri nggak mengalami hambatan, itu pemerintahnya melakukan inisiatif macam-macam gitu. Nah, di Indonesia ini yang begini belum terasa gitu, seperti itu kan. Sayang gitu ya. Makanya kita kemudian agak mengkhawatirkan kalau keterlambatan adopsi 5G ini sampai berapa tahun ya, mungkin udah 7 tahunan, 5 tahun terlambat. Ini nanti terasa dengan minimnya kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Gitu. Betul. Nah, ini kan kita nggak mengharapkan kondisi seperti itu gitu. Dan bukan hanya itu, generasi yang mudanya, generasi Z, generasi milenialnya akan terkorbankan gitu. Karena yang sangat demanding dengan konektivitas tinggi itu kan mereka sebenarnya gitu.